Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore Pak Dandi. Selamat Tadi sore, J. ada satu yang Semoga kelupaan nih, selain saya ngajar di UKDC Surabaya, saya juga ngajar di UMS. oke, Jadi, Medika Suherman. Oke, sekarang UMENS namanya, Pak. UMENS, Universitas Medika Suherman. Oke, baik, Bapak, apakah sudah ready, Pak? Udah siap untuk menyampaikan yes. materi Ya, pada sore hari ini, Bapak? ya, jadi selamat sore semuanya. J. Tadi saya kira Dr. Lee sudah menjelaskan dengan sangat gamblang mengenai teori dan mungkin karena beliau sibuk dan juga karena keterbatasan apa namanya tempat, maka kali ini saya akan membantu melengkapi supaya acara Pikti kali ini lebih lengkap. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan Pak Tohancin sekaligus mengajarkan kepada Bapak Ibu beberapa gerakan secara sederhana. Jadi bila Bapak Ibu ingin terlibat, silakan untuk menyediakan ruang yang nyaman dan juga pakaian yang nyaman. Jadi yang pasti kalau Bapak Ibu mau pakai celana training boleh, tapi kalau daster tidak memadai ya. Jadi diatur, saya beri waktu sambil saya setting kamera karena tadi saya coba pakai kamera yang sebelumnya tapi pemandangannya kurang kurang pas, kurang bisa puas. Nah, tadi saya pakai kamera satu. Sebelum saya mulai, mari kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikutin saja gerakan saya. Pertama tangan Anda letakkan di pinggang, lalu kemudian Anda tengok ke bawah, lihat sedikit ke atas, lakukan beberapa kali, kemudian ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kemudian gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Jangan lupa diputar, tapi kalau Anda memutar kepala, tidak perlu sampai jauh ke belakang. Oke? Nah, lalu kemudian kita lakukan pemanasan, cara jipung, tarik nafas, ya, regangkan, gerakan badan ke kiri, tarik, relaksasi, tandem, tarik nafas lagi, tembus, kanan, tarik, tembus, relax, tandem. Satu kali lagi, tarik, tembus, tarik, relax. Kuda-kuda ya. Tarik, tembus, tarik, relaksasi, tandem. Lalu yang berikutnya untuk persiapan karena nanti ada gerakan patahanji membungkukkan badan, jadi kita pemanasan untuk membungkukkan badan supaya nanti nyaman. Yang terpenting pinggang jangan sampai cembung, ya, pelan-pelan semampunya, tarik nafas, hembus, regangkan depan belakang, tarik, hembus, tandem, tarik nafas, hembuskan, regang depan belakang, tarik, tandem. Nah, lalu berikutnya putarkan kaki ke dalam, putarkan kaki keluar dan ke dalam. Tangan sama putarkan. Pak Dandi, waktu saya berapa menit Pak Dandi?
Waktunya kurang lebih 45 menit, Pak Henry. Dari tadi jam 16, sekitar 16.15 mungkin sampai jam 5 mungkin ya, sampai jam 17.00 mungkin, Pak. Ya, kita putar, gerakkan badan. Baik. Nah, sekarang kita mulai latihan patuan bersamaan untuk memberikan Bapak Ibu gambaran tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lin. Ya, jadi dengan musik supaya lebih asik. Betul, Pak. Saya nyalakan dulu musiknya, siap-siap. Yang terpenting nanti waktu melakukan kuda-kuda, lutut jangan keluar dari jari kaki. Lalu kemudian waktu gerakan membungkuk juga semampunya saja, jangan memaksakan diri.
Ya, baik. Itu tadi adalah Pak Tuancin, eh, lengkap dari 1 sampai 8. Nah, saya akan mengajarkan di waktu yang singkat ini saya akan mengajarkan pembukaan. Jadi untuk pembukaan ada hitungan angka yang perlu Anda lakukan supaya gerakan itu bisa tepat. Ya. Nah, jadi pertama kita belajar cara berdiri. Kaki rapat. Oh sebentar, Pak Dadi, sampai dengan jam 5 itu sudah termasuk tanya jawab atau belum? Eh, belum Pak, tanya jawab kurang lebih sekitar 10 menit. Baik. Jadi kaki rapat, tangan di samping tubuh, jari tengah diletakkan di samping paha. Jadi bukan di sini, bukan di mana, tapi di samping paha. Itu pada titik akupuntur fungsi. Tai Wei, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, Anda bayangkan seperti ditarik oleh benang ke atas. Pikiran Anda diletakkan pada tangkil. Setelah tenang, berat badan diletakkan pada kaki kanan, lutut sedikit ditekuk. Lalu kaki kiri terlebih dahulu dibuka ke samping. 1, 2, baru berat badan digeser. 3, 4, 5. Nah, ini adalah gerakan pembukaan yang juga sering disebut sebagai cancuan atau standing meditation. Setelah pikiran Anda tenang, baru Anda letakkan tangan di bawah pusar, jari dikait, 1, 2, 3, 4, 5. Relaksasi kuda-kuda tangkil. 1, 2, 3, 4, push, 5. Lepaskan tangkil. Jurus ini disebut mengangkat tangan meregulasi sanjau. 1, 2, 3, 4, 5. Relaksasi. Oleh karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa masuk dengan banyak detail yang lain, jadi kita latihan bersama dengan gambaran secara umum. Jurus berikutnya adalah menarik gendewa, membidik Raja Wali. Awal mula seperti ini, berat badan digeser ke kaki kanan, kaki kiri dibuka lebih lebar, tangan disilang. 1, 2, bidik. 3, 4. Tegak berdiri, tangan di bawah pusar.
1, 2, 3, 4. Ini adalah jurus menarik gendewa membidik Raja Wali. Ditujukan untuk membantu mengalirkan qi ke paru-paru, usus besar, dan ke meridian hati. Yang berikutnya adalah jurus ketiga, menyangga langit, mendorong tanah untuk meregulasi limpa lambung. Dimulai dari gerakan ini, posisi awal. 1, 2, 3, relaksasi 4, ambien. 1, 2, 3, 4. Kalau dilihat dari samping, tangannya seperti ini. 1, 2. Oke. Tiga, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, waktu yang terakhir akan masuk ke jurus 4. Tangannya ke depan. 1, 2. Gerakannya 1, 2, 3. Ambien. 1, 2, 3. Ambien. 1, 2, 3. Ambien. 1, 2. Yang terakhir kembali langsung ke bawah ambien. Akan masuk ke jurus 5. Jurus 4 dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mengatasi 5 kelelahan dan 7 kerusakan, yang merupakan salah satu penyebab penyakit dalam dan penyakit karena perilaku. Nah, berikutnya masuk ke jurus kelima, yang memang merupakan jurus yang paling sulit di dalam Pa Tuan Chin. Posisi awal, gerakan transisinya adalah 1, Anda geser ke kiri, kali ini kaki kanan yang dibuka, angkat tangan Anda, 2, 3, tangan ujung jari diletakkan di paha. 1, Anda berdiri, 2, 3, mata mulia jadi kaki, 4, 5, putar panggul dan kepala, 6, 7, lurus, 8, tenggelam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Penutup, geser, kaki kanan ke kiri, tarik nafas, hembus, tahan. Mudah-mudah, jari lurus depan, ke depan, 1, saling berhadapan, 2, tangan turun sampai dada, 3, telapak menghadap atas, putar ke belakang, 4, pijit punggung, turun, mata lihat depan, semampunya saja, 5, tangan naik dulu. 1, tangan berhadapan, 2, depan dada, 3, telapak menghadap ke atas, putar ke belakang, pijat sampai di pantat, berhenti. 4, bungkuk perlahan-lahan semampunya, mata lihat ke depan. 5, tangan diangkat, baru badan. Ini adalah jurus membungkuk untuk menguatkan ginjal. Masuk ke jurus ke-7. 1, kuda-kuda, genggaman buku, tarik ke samping badan, berat digeser ke kanan, kaki kiri dibuka lebih lebar, turun kuda-kuda, semampunya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jurus ke-8, geser berat ke kanan, kiri ditarik rapat, tangan turunkan, angkat dari titik holding, jinjit, tumit turun separuh, lepaskan. Pastikan gigi Anda rapat, jadi jangan ada yang terbuka. Tarik nafas, turun separuh, lepaskan. Tarik nafas, jinjit, turun separuh, lepas. Tarik nafas, tarik, hembus, lepas. Tarik nafas, turun separuh, hembus. Tarik nafas, penutupan. Letakkan tangan di depan pusar, laki-laki kiri di dalam, perempuan kanan di dalam. Jangan lupa setelah cukup beri hormat. Baik. Sudah jam 5 nampaknya Pak Dandi, jadi saya langsung masuk ke tanya jawab saja. Baik, Pak Henry. Baik, Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau bertanya kepada Pak Henry, tapi sementara kita batasi mungkin untuk 3 pertanyaan.
supaya nanti pertanyaan dulu yang dijawab mungkin ya Pak ya, untuk sesi pertama. Oke, izin Pak Heri, ini di live chat sepertinya ada pertanyaan. Ya, Eh, Pak Heri izin, selamat meninju kata, setelah meninju. Ketika mengepal, mengapa ibu jari harus digenggam? Umumnya ibu jari ketika meninju, ibu jari di luar. ya. Jadi memang ada beberapa jenis jikung yang menggunakan genggaman di luar, tapi genggaman ibu jari di dalam itu banyak ditemukan, terutama pada Pao Tuanjin, lalu kemudian pada Yi Jinjing juga. Jadi ibu jari diletakkan di dalam, itu membantu untuk menstimulasi jalannya energi secara khusus. Demikian Pak Dandi. Oke. Semoga menjawab, J, Pak Chang Tian Leong. Oke. Kemudian ini ada yang raise hand sepertinya Pak di tadi ada yang raise hand di Zoom. Ibu Rani mungkin bisa langsung open mic Ibu pertanyaannya. Halo Bu Rani, apakah masih di Zoom? Oke. Nanti kalau misalkan beliau sudah on mic ya Pak. Izin kita kembali di room chat Bapak. Di sini ada Ibu Lani Kuswandi. Izin bertanya Pak Henry, apakah ada kelasnya Pak Henry kalau mau belajar, berapa lama dan biayanya berapa Pak? Ya, saya mengajar online tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa setelah saya selesai praktek, saya meluangkan waktu untuk online, untuk pasien saya dan untuk siswa-siswa saya. Dan namun kalau misalkan Ibu membutuhkan offline, saya ada siswa-siswa saya yang sudah instruktur, ya, yang sudah instruktur dan mereka sudah bisa mengajar. Dan seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Dandi juga, saya mengajar mata kuliah Jikung di UKDC, ya, Universitas Kristen di Dharma Cendika di Surabaya, karena di sana ada program studi herbal dan akupuntur, dan sudah ada mahasiswa yang sudah lulus. Jadi kalau Ibu domisilinya di Surabaya bisa menghubungi ke Dharma Cendika, karena mereka sudah belajar Patuan Jin dan Wu Jin Si. Tadi Dr. Lin itu menyebut ada permainan 5 binatang, itu juga adalah salah satu mata kuliah di Dharma Cendika. Nah, sedangkan di Universitas Medika Suherman, di situ juga ada program studi PTT, sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus. Nah, nanti bisa ditanyakan di universitas siapa saja mahasiswa yang sudah lulus, nah, mereka juga bisa mengajarkan Pak Tuanjin. Demikian Pak Dandi, semoga menjawab. Oke, baik Pak Henry. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Lani Kuswandi. Oke, panitia mungkin bisa dibantu tadi Bu Rani, Bu Narso sepertinya mau open mic, mungkin belum diberi akses. Oke, sambil menunggu pertanyaan sih Pak. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan Pak terkait dengan tadi kan lebih ke prakteknya sih Pak. Ada yang mau Bapak tambahkan atau ada yang mau Bapak sampaikan terkait dengan eh, materi yang tadi Bapak sampaikan Mohon ya Pak. Dandi, suara Pak Dandi pecah ya. Oh, J. Apakah sekarang sudah jelas Pak? Mohon izin. Ini agak lumayan ini. Ya, sudah mulai agak Oke, lumayan. oke. Baik, izin untuk yang tadi raise hand, mungkin bisa tolong dibantu nih panitia untuk di-unmute supaya mau bertanya langsung. Jadi izin Pak sambil menunggu Ya, pertanyaan mungkin ya ada kurang lebih 10 menit lagi. Mungkin Bapak ada apa ya terkait dengan tadi Bapak yang Bapak sampaikan, ada yang mau sedikit diulas atau ya ada yang mau sedikit ditambahkan terkait dengan tadi kan kebanyakan prakteknya ya Pak ya. Pak ada mungkin ya. tambahan atau yang mau disampaikan Pak. Tadi kalau teori kan sudah dijabarkan dengan lengkap ya, dengan Dr. Lin ya. Mungkin saya hanya akan cerita secara histori saja. Jadi yang mungkin Dr. Lin tadi belum sempat Oke. apa namanya
cover ya dari penjelasan. Jadi istilah Qigong itu sendiri yang pertama kali menerbitkan istilah Qigong itu adalah Profesor Liu pada tahun 50-an. Nah, jadi Profesor Liu ini dia punya sanatorium khusus Qigong, dan Profesor Liu ini kemudian mengamati bahwa dari penelitian dia banyak sekali tradisi-tradisi yang mengolah kesehatan dengan gerak dan nafas yang sudah berusia ribuan tahun. Nah, salah satunya adalah Taoyin. Nah, jadi seperti yang tadi dijabarkan oleh Dr. Lin, ada Pa Tuan Chin, ada Yi Jinqing, ya, terus ada Wu Jinxi, itu masuk ke dalam kategori Taoyin. Tapi sebenarnya ada banyak sekali jenis ragam latihan pernafasan. Ada yang hanya fokus benar-benar nafas saja, ada yang benar-benar fokus dengan meditasi, konsep meditasi. Misalnya seperti Jingkung, ya, itu latihan meditasi duduk, itu masuk kategori Jingkung. Nah, kemudian Profesor Lu itu mengumpulkan itu semua, menyeragamkan namanya adalah Qigong, yang artinya latihan olah energi. Nah, jadi kalau di dalam di dalam tradisi kesehatan Chinese medicine atau pengobatan tradisional Tionghoa atau PTT disingkatnya, itu penelitian masih terus berlanjut. Makanya tadi saya cukup surprise ya, tadi Dr. Lin dia mengemukakan bahwa Yi Jinqing itu biasanya dikenalnya dari Shaolin, ya, dan diketahui pendirinya adalah Tatmo. Ya. Tapi ternyata tadi Dr. Lin mengatakan ada penelitian yang terbaru, ternyata pada era dinasti Ming ada satu pertapa ya, dari pertapa Taois ya, dia yang ternyata mengembangkan Yi Jinqing. Ya. Jadi di Tiongkok itu sendiri masih banyak sekali penelitian-penelitian tentang kesehatan, dan penelitian yang terakhir memang merujuk bahwa tradisi Qigong itu adalah tradisi yang sudah tua sekali. Tadi yang Dr. Lin tunjukkan itu ada scroll, namanya scroll Mawang Tui, karena ditemukan di makam di tempat namanya Mawang Tui. Ternyata ada yang lebih tua dari itu. Jadi ada guci yang masih utuh, berhasil ditemukan, usianya sudah 5.000 tahun, dan di guci itu ada gambar orang sedang melakukan Qigong. Nah, jadi mereka memperkirakan untuk saat ini Qigong itu bentuk pengobatan tradisional Tionghoa yang tertua. Ya nanti kalau ada penelitian arkeologi lagi ya mungkin ditemukan lagi ya, kalau penggalian makam raja atau apa bisa saja diketemukan lagi. Itu sekelumit sejarah Pak Dandi. Saya lihat ada tadi yang bertanya di chat. Oke, baik. Memang terkait dengan sejarah tadi ya Pak, sudah Bapak sampaikan. Oke, baik. Di chat ini memang ada beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan online Pak. Pak Heri channelnya apa katanya? Bapak mungkin punya channel Pak di YouTube atau di media sosial? Channel YouTube ada Dr. Tan Remanlai Institute, lalu kemudian ada ada Instagram juga, nama saya sendiri, Anda bisa cek nama saya Nah, sendiri, Henry Remanlai. Kalau di Indonesia memang kebetulan untuk DR Tan Remanlai Institute itu dipercaya menjadi perwakilan dari International Health Qigong Federation yang berkedudukan di Tiongkok. Nah, jadi beberapa siswa itu sudah ada yang menjadi instruktur, lalu kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, untuk di mana? Untuk di Banten, nah, kalau Ibu main ke Banten, di Banten itu PKNI, ya, Perkumpulan Naturopatis Indonesia, Perkumpulan para Sensei, itu sekarang kita lebih banyak fokus kepada Tuinak dan Qigong. Ya. Jadi nanti secara berkala kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang resmi dari PKNI atau Perkumpulan Naturopatis Indonesia. Nah, terus lalu seperti yang tadi saya sampaikan, nanti juga bila memang Anda tertarik, Anda juga bisa mengikuti program studi pengobatan tradisional Tiongkok yang ada di UKDC dan juga di Medika Suirman, itu ada mata kuliah khusus Qigong. Lumayan lah kalau untuk 1 semester ada. ya, betul ya Pak ya.
UKDC tadi ya di Surabaya dan Medika Suherman di Cikarang, Bekasi kalau lokasinya. Ya, ya. Kalau online Oke, nanti saya nggak elok ya, nggak etis. ya, Saya ngomong di sini, ya, jadi nanti silakan hubungin apa Pikti lah. Saya kira lebih betul, ya, nanti Ibu Lani bisa hubungi Pikti untuk informasi lebih lanjut. betul, betul sekali Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih juga semoga menjawab J untuk Ibu Sinta. Ya, Kemudian izin Pak ini dari Pak NS Yosep Ciputra Surabaya. Izin Pak Henry bisa minta info apakah ada komunitas yang berarti sikung rutin di Surabaya Timur. Nah, barangkali Bapak ada info di Surabaya Timur, mohon info untuk kontaknya kali Pak. ya. Mungkin beliau mau gabung Pak. Ya, setahun sekali saya ke Surabaya diundang oleh Universitas Katolik Dharma Cendika (UKDC) ya. Jadi Bapak nanti bisa menghubungi pihak universitas dan saya sudah ada mahasiswa yang sudah lulus juga malahan ya. Dan mereka nampaknya juga sering latihan. Nanti silakan Bapak menghubungi ke UKDC di Surabaya untuk terhubung dengan komunitas latihan Cikung ya. Tapi tadi saya lihat sebentar, semoga masih ada. Sebentar. Pak. Tadi sebentar saya lihat mahasiswa saya ada di sini. Itu ada Pak Franky Gojali itu salah satu mahasiswa saya di Surabaya ya. Silakan Bapak japri ke Pak Franky terus sebentar. Tadi saya sempat lihat ada Pak Handoyo, itu ada Nur Rasia. Nur Rasia itu cuma Nur Rasia kayaknya mahasiswa saya tapi dia domisili di Jogja ya. Jadi kalau yang di Jogja silakan hubungin. Sebentar. Tadi ada siapa lagi? Tadi saya lihat ada Pak Handoyo ya. Sepertinya banyak ya Pak mahasiswa Bapak yang bergabung di ini Pak. Ada. Ya, ya. Oh, kayaknya sudah live ya. Handoyo. Tapi yang masih ada Pak Franky Gozali itu ada di bisa dihubungi ya Pak. Oke, Ya, oke Pak. Tadi yang bertanya itu Pak Yosep ya dari Ciputra. Yosep Ciputra maksudnya. Oke. ya. Jadi semoga menjawab J Pak Yosep. Kemudian selanjutnya Pak dari Ibu Lani. Maaf Pak, judulnya kan Sikung dan Bioenergy for Health katanya. Nah, apakah bioenergi di sini, bioenergi di sini itu apa maksudnya kan ya Pak? Iya, Bioenergi. jadi ya saya akan melengkapi mungkin tadi Dr. Lin nggak sempat untuk mengcover. Jadi Ibu perlu ketahui bahwa pengobatan cikung itu sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Mandarinnya disebutnya qi. Nah, penelitian sekarang sudah menunjukkan bahwa qi itu memang ada dan sudah ada alat yang bisa memindainya. Oleh karena itu di dunia sains barat, qi itu nama lainnya adalah biofoton. Nah, foton itu adalah cahaya, bio itu artinya biologis. Jadi artinya cahaya yang dihasilkan oleh tubuh biologis, makhluk biologis. Oke. Nah, jadi ada satu penelitian orang Korea, akupunturis dari Korea itu bagus sekali penelitian dia pada kasus orang-orang dengan stroke waktu dipindai dengan biophoton scanner, maka pada telapak tangan yang kena stroke itu tidak ada biofotonnya sama sekali, tidak terpindai. Nah, dia melakukan perlakuan dengan akupuntur, lalu kemudian setelah berapa kali sesi, biofoton mulai muncul, ya, bisa terpindai. Nah, itu kalau disebut sebagai bioenergi juga tidak salah. Memang tubuh kita ternyata sudah terbukti meridian itu memang ada. Tadi kalau Dr. Lin bilang Qinglo, nah, rata-rata orang di Tiongkok di ngomong tentang Qinglo dia langsung paham ya. Kadang saya kalau terima pasien dia dari Tiongkok, saya jelasin meridian, bingung dia, tapi kalau saya bilang Qinglo langsung paham dia. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar dia paham. Nah, cuman sekarang secara dunia internasional diketemukan meridian itu memang ada. Ya, dengan biofoton, lalu kemudian juga dengan ini apa foto listrik tegangan tinggi. Itu ternyata kelihatan garis meridian. Demikian Pak Dandi, semoga menjawab. Oke, baik. Semoga menjawab J pertanyaan tadi dari Ibu Leni ya kalau tidak salah. Oke. Dari Ibu ya Bu Lanitan. Oke. Terus Pak izin, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Izin bertanya lagi Pak, ini katanya di Jakarta ada pelatihannya enggak ya Pak katanya?
dari Ibu Leni. Kalau ada Ya, latihan bersamanya di mana kan? baik. Saya pribadi, waktu saya sudah habis kalau memberikan pelatihan offline. Satu-satunya pelatihan offline yang saya adakan itu setiap hari Minggu Tai Chi bersama. Nah, jadi kalau Ibu menanyakan di Jakarta ada pelatihan di mana, ada beberapa instruktur saya yang ada di Jakarta. Coba saya lihat tadi, saya sempat lihat ada yang hadir di sini. Oh, sebentar. Eh, oke. Pak Joy ya, Pak Joy Wahyudi ya, itu salah satu instruktur dan domisilinya di Jakarta. Jadi kalau misalkan Ibu ingin kontak dengan Pak Joy, silahkan. Pak Joy itu dia instruktur untuk I Ching Ching, Cikungnya I Ching Ching. Ya. Oh, ada Bu Lena juga. Nah, itu Bu Lenawati, ya. Lenawati itu salah satu instruktur juga, domisilinya di ngajarnya di komunitasnya di Pondok Indah. Jadi silahkan aja menghubungi Bu Lena. Bu Lena itu dia di Pondok Indah dan mengajar rutin untuk Qigong Wu Jin Si. Saya lihat lagi belum ada lagi. Oh, itu ada Pak Satrio. Pak Satrio itu di Jogja. Ya, semoga menjawab. Ya, semoga menjawab, J. Ibu Lani Kuswandi. Oke, izin Pak, ini sepertinya ada satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Lim atau Ibu mungkin ya. Lim Lia Harumiati. Ibu Lim Lia Harumiati. Mohon izin tanya Pak Henry, apa meridian akupuntur ada hubungannya dengan sikung? Terima kasih. Meridian akupuntur Pak. Ya, jadi apa namanya? Tadi kan Dokter Lin mungkin belum sempat jelaskan, saya tambahkan di sini. Jadi prinsip di dalam ilmu pengobatan tradisional Tiongkok itu adalah membantu lancar qi dan darah. Itu prinsip yang paling dasar. Nah, Qigong itu adalah cara mandiri bagi seseorang untuk bisa membantu sebar lancar darah. Nah, dalam Qigong terutama jenis Taoyin itu ada 4 gerak dasar. 4 gerak dasar itu adalah satu menekuk, kedua kontraksi, ketiga apa namanya stretching, lalu keempat adalah relaksasi. Jadi silakan Bapak Ibu ikutin saya supaya Anda jelas apa yang saya maksud. Pertama, tangan Anda genggam dulu yang kuat. Kalau tangan Anda genggam yang kuat, maka Anda bisa lihat warnanya menjadi pucat. Karena semua prinsip gerakan kontraksi itu adalah membuat qi dan darah untuk keluar dari area tersebut. Nah, lalu kemudian Anda genggam di pergelangan yang kuat. Nah, sekarang saya lakukan stretching. Anda bisa lihat tangan saya pucat. Karena prinsip dari stretching itu adalah membawa darah ke titik-titik tertentu, seperti yang Anda lihat di ujung jari masih. Nah, kemudian bending, nah, dia mulai merah lagi. Jadi membawa darah pada titik tertentu dan mengunci darah di titik tertentu. Baru setelah itu relaksasi, membantu darah supaya menyebar. Nah, sekarang Anda buka tangan Anda. Nah, itu salah satu bentuk mini dari Taoyin bila dilakukan pada tangan. Tapi sebenarnya prinsip dari Taoyin itu dilakukan juga pada seluruh tubuh. Kontraksi, stretching, lalu kemudian bending, relaksasi. Jadi makanya kenapa tadi waktu latihan Qigong Pa Tuanjin, kita melakukan gerakan-gerakan seperti memanah tadi. Ya, memanah itu harus 90 derajat dia tekuk. Ini tujuannya adalah untuk membuat supaya darah fokus pada titik tertentu, dan titik-titik tertentu itu pada umumnya adalah titik-titik akupuntur secara khusus. Makanya untuk jurus memanah itu menggunakan posisi tangan tapak 8, yang tujuannya adalah supaya konsentrasi qi dan darah itu hanya ada pada titik akupuntur meridian usus besar dan paru-paru.
Semoga menjawab Pak Dandi. Baik, terima kasih Pak Henry. Pak Henry, sebenarnya untuk di jadwal ini kita sampai jam 17.20, Ji Bapak. Di Oh sini, ya, apakah Bapak berkenan satu lagi pertanyaan sebenarnya Pak? ya, kan masih ada 4 menit, silakan. J. Nah, izin Pak, ini dari Ibu Eva Hasan. Izin bertanya Pak Henry, Pak Haji, bedanya sikung, ujinsi versus baduanji apa ya Pak? Nah, jadi pertanyaannya apa bedanya Wujinshi dan Patuanjin itu ya? Betul betul Pak. Baik, Jigong Patuanjin itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lin, pengembangnya itu sebenarnya saya lupa ya tadi Dr. Lin sebutkan atau enggak. Pengembangnya itu adalah Jenderal Yi Fei pada era dinasti Song. Jadi Jenderal Yi Fei itu jenderal yang terkenal di Tiongkok. Dia memenangkan banyak sekali pertempuran. Nah, jadi kalau Anda mau ngomong Pak Tuancin dan Jenderal Yi Fei, nah Anda harus apa namanya? Tadi yang nanya siapa tadi namanya? Ibu Eva Hasan Pak. Nah, Ibu Eva ya. Nah, Bu Eva ini pasti tahu cakwe kan. Nah, Pak Dandi tahu cakwe nggak? Tahu Pak. Nah, itu ada hubungannya sama Jenderal Yi Fei. Nah, nggak tahu kan? Nah, cakwe itu berarti sudah makanan yang kuno sekali dari zaman dinasti Song. Nah, ceritanya Jenderal Yi Fei itu sudah punya apa namanya? Sudah punya jasa besar pada negara, tapi ternyata ada sepasang suami istri yang iri sama dia. Pejabat. Nah, kalau orang Indonesia bilangnya sengkuni. Nah, maka difitnahlah si Jenderal Yi Fei ini sehingga akhirnya dia dihukum mati oleh raja. Nah, rakyat karena kecintaannya terhadap Jenderal Yi Fei, dia tahu bahwa jenderal ini tidak bersalah, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau zaman now demonstrasinya bawa papan, nah zaman dulu mereka demonstrasi bikin cakwe, yang konon mirip sama sepasang suami istri ini. Makanya kalau makan cakwe itu disobek-sobek, Iya. diputus-putus. Nah, itu adalah bentuk pelampiasan kemarahan rakyat. Nah, jadi nanti kalau Anda sudah ikut acara piknik ini, setiap makan cakwe ingat Pak Tuanjin. Oke. Oh Nah, itu ya kalau Pak. kalau Wujinshi beda. Wujinshi itu tadi udah dijelaskan tuh, saya masih ingat. Penemunya adalah Wato. Nah, Wato ini adalah tokoh tabib jenius. Dia adalah tokoh yang mengembangkan bedah pertama kali di dalam pengobatan tradisional Tionghoa. Nah, Wato juga adalah seorang sensei. Nah, itu kenapa di UKDC waktu kaprodinya ya Pak Suryawan nanya, Pak mau dikasih latihan cikung apa? Saya bilang Pak Tuancin dulu karena mudah. Nah, nanti semester berikutnya, kalau di UKDC soal sampai 2 semester, baru nanti berikutnya Hujinsi. Kenapa? Karena kalau kita ngaku sebagai praktisi adalah praktisi Shinsei, mesti ngerti Hujinsi. Gitu. Nah, jadi makanya mahasiswa di sana belajar Hujinsi, dia menirukan gerakan binatang. Saya demokan aja sebentar, supaya nggak penasaran ya. Ya. Nah, jurus pertama, jurus harimau. Jurus harimau. Ya, kayak begini. Nah, jurus harimau nomor 1. Kedua, beda gerakannya. Ya. Itu jurus harimau yang kedua. Nah, terus kemudian ada jurus kijang. Jadi beda. Ulcinsi dia masuk ke dalam kategori apa namanya cikung dinamis, jadi membutuhkan gerak agak luas ya kan, menirukan 5 binatang. Demikian Mbak Dandi. Oke. Baik. Terima kasih Pak Henry atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan tadi Ibu Eva Hasan.
Ya, Baik, Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 17.20, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry yang sudah menyampaikan materi beserta praktiknya yang sangat luar biasa ya Pak ya. Terima terima kasih kasih. atas waktunya Pak Henry. J. Oke, untuk selanjutnya mungkin berkenan dari Bapak Didi Waluyo Insinyur STRKes MAMTC untuk memberikan sertifikat J Pak kepada Pak Henry. Terima kasih. Selamat sore. Baru pada Selamat kesempatan sore ini saya Bapak. bisa Jadi monggo saya Pak. bisa tampil ya, karena memang ada waktu hujan. Saat saya ini masih hujan. Nah, saya sangat bersyukur. Terima kasih pada hari ini bisa sukses mendatangkan, menampilkan para ahli pakar dalam hal untuk Cikung ya, untuk meningkatkan bioenergi untuk kesehatan. Memang jarang, sulit untuk mendapatkan orang yang mau membagi ilmu untuk kepentingan kita semua. Nah, untuk itu, saya aturkan terima kasih atas nama Pikti kepada Bapak Henry Remanlai, AMD Akupunktur, dan Sarjana Terapan Kesehatan, dan Sarjana Agama Kesehatan. Nah, dengan demikian, saya mengharap bahwa penghargaan ini bisa diterima oleh Pak Henry. Sampaikan, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, saya juga berterima kasih atas nama Pikti memberikan penghargaan kepada Bapak Dandi Sanjaya STR GZ dan MGZ yang sudah memandu acara ini dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Pak. Semoga sertifikat ini sebagai bentuk dari penghargaan dari kami. terima kasih juga Pak atas kesempatannya. Ya, Terima kasih Pak. sama. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada ini Ibu ya, Ibu Lorenzi Tania Suryanadi, AMD AKP yang sudah membantu kami dengan baik sekali, dengan sempurna melakukan suatu penterjemahan dari speaker luar negeri kami. Ya, terima kasih Bu, jangan segan-segan. Terima kasih Nanti Bapak, saya juga terus bantu belajar. kami. Terima kasih banyak Ya, Pikti atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ya berkenan. terima kasih. Dan selanjutnya kami juga mengundang semua yang hadir di sini dan juga yang tidak ada kesempatan untuk hadir supaya nanti pada minggu depan mengikuti acara kita dari speaker-speaker yang luar biasa juga ya menyangkut untuk penyakit hepatitis dan sirosis hepatitis. Mohon jangan dilupakan kesempatan ini.